Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Di mana materi ini itu ada di kelas 11 matematika wajib ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di luar dari siswa saya kalau mau ikut belajar boleh. Oke, transformasi geometri. Apa sih transformasi? Mungkin kalau kalian pernah nonton film Transformer, ya di situ ada mobil yang bisa berubah menjadi robot. Nah, itulah yang disebut transformasi. Di mana tadinya mobil, terus bisa menjadi robot. Dia berubah. Nah, jadi bisa dibilang transformasi itu adalah perubahan atau perpindahan bisa. Nah, ada 4 sisi yang kita bisa lihat perubahan itu di dalam transformasi geometri. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua rotasi atau perputaran. Yang ketiga refleksi atau pencerminan. Yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, dari 4 ini nanti kita akan mencari yang pertama titik, yang kedua garis atau kurva, yang ketiga yaitu komposisi. Mungkin untuk di video ini kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Oke, sekarang kita bahas tentang translasi atau pergeseran. Mungkin secara definisi translasi itu adalah suatu objek yang berpindah atau bergeser jaraknya tanpa merubah bentuk. Ya, itu translasi. Kalau misalkan kalian mengendarai motor dari rumah ke sekolah, nah itu disebut translasi, ya kan? Jadi motornya berpindah atau bergeser dari rumah ke sekolah, tapi tanpa merubah bentuk, bentuknya tetap motor gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kalian mengendarai motor dari rumah ke showroom mobil, nah, sampai showroom mobil, motornya ditukar tambah sama mobil, nah itu beda lagi, ya kan? Bentuknya berubah jadi mobil, tapi maksudnya sampai showroom kan tetap motor, gitu ya. Nah, translasi atau pergeseran, jadi bisa dibilang translasi itu adalah suatu objek yang berpindah atau bergeser jaraknya tanpa merubah bentuk. Nah, itu secara konsepnya seperti itu ya. Nah, di sini kan translasi geometri. Jadi secara dimana geometri itu kan ilmu ukur dalam suatu bidang. Nah, makanya di sini misalkan di sini ada bidang koordinat kartesius. Nah, ada titik A, di mana titik A ini 2,1 ya. X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di sini ada kasus jika titik A digeser ke kiri 2 langkah dan ke bawah 4 langkah, tentukan titik koordinatnya. Tentukan titik koordinatnya atau hasil pergeserannya gitu ya. Nah, coba kita ikuti langkah-langkahnya. Titik A digeser ke kiri 2 langkah. Berarti dari 2,1 ke kiri 2 langkah. 1, 2. Berarti dari sini. Dan ke bawah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik koordinatnya berpindah menjadi di berapa nih? X-nya 0, Y-nya negatif 3. Jadi 0, negatif 3. Atau bisa disebut ini adalah A aksen ya, atau bayangan dari titik A yang tadi. Nah, jadi titiknya berubah ke 0, negatif 3. Nah, ini disebut translasi. Jadi dari tadi titik koordinatnya di 2,1 pindah ke 0, negatif 3. Atau dalam model matematikanya bisa ditulis seperti ini. Tadi titik A itu kan 2,1. Ditranslasikan atau bergeser, ini T sama dengan 2, negatif 2 dan negatif 4. Nah, berpindah A aksen sama A aksen itu berapa titik tadi pindahnya? 0, negatif 3. Nah, atau model matematikanya bisa ditulis seperti ini. Di mana T-nya itu kan matriks negatif 2 dan negatif 4. Di mana negatif 2 ini yang atasnya ini mewakili sumbu X ya. Mewakili yang horizontal tadi, ke kiri atau ke kanan. Nah, yang bawah atau Y ini ya mewakili sumbu Y. Jadi dia ke bawah atau ke atas. Nah, kita tahu kalau di titik koordinat atau bidang koordinat, kalau ke bawah itu negatif, ke atas itu positif. Sedangkan sumbu X
ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Nah, makanya ini yang X-nya negatif 2 karena bergeser ke kiri. Nah, yang Y-nya ini negatif 4 karena bergeser ke bawah. Seperti itu. Misal lagi contoh ada titik B itu 3,1 misalkan, ditranslasikan sejauh 1, 2. Nah, berapakah A aksennya? Tadi titik B-nya 3,1. Berarti 3,1 ada di sini ya, 3,1. Titik B 3. Sorry, ini B aksen 3,1. Ditranslasikan atau digeser di mana X-nya itu 1, positif 1 ya, Y-nya adalah 2. Berarti ke kanan 1 langkah, berarti dari tadi 3,1 ke kanan 1 langkah, jadi di sini, dan ke atas, karena ini positif, jadinya dia ke atas 2 langkah. Ini 1, 2, di sini. Nah, jadi B-nya atau B aksennya berpindah ke titik 4,3. Oke, jadi B aksennya adalah 4,3. Begitu. Nah, dari sini bisa kita rumuskan ya. Kita lihat dari tadi titik A yaitu 2,1 ditranslasikan ke negatif 2 dan negatif 4. Jadi 0, negatif 3 A aksennya. Nah, kita lihat di sini 2 itu bisa ditambah negatif 2 ya, kalau ditranslasikan ditambah negatif 2 itu hasilnya maka akan menjadi 0 ya. 2 ditambah negatif 2 kan 0. Nah, 1 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 3. Nah, jadi untuk mencari A aksen atau A translasinya ya, bisa kita tulis seperti ini. A aksen sama dengan titik A ditambah translasinya, gitu ya. Atau X aksen Y aksen sama dengan matriks XY ditambah matriks AB. Bisa gitu. Nah, jadi A ini tadi kan, A ini tadi dia mewakili X yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Yang B itu yang bergeser ke atas atau ke bawah. Jadi bisa kita tulis seperti ini rumusnya. Nah, ini rumus translasi. Misalkan contoh lagi, titik A 2,3 ditranslasikan T sama dengan negatif 1 dan 2. Nah, berarti kalau tadi menggunakan rumus kan, untuk mencari A aksen itu kan sama aja ya, atau sama dengan untuk mencari A aksen sama dengan titik A ditambah translasinya, gitu kan. Titik A ditambah translasinya. Atau untuk mencari titik X aksen Y aksen itu sama dengan A-nya berapa? 2, 3 ditambah T translasinya negatif 1 dan 2. Oke. Maka sama dengan 2 ditambah negatif 1. Berapa? 1. 3 ditambah 2. 5. Nah, maka translasinya pindah
titiknya yaitu 1,5. Maka A aksennya yaitu adalah titiknya 1,5. Seperti itu. Nah, gimana kalau perpindahan garis atau kurva, ya? Oke, sekarang gimana kalau translasi garis atau kurva? Nah, di sini ada contoh soal, tentukan bayangan garis 3x ditambah 2y sama dengan 5. Ditranslasi sejauh t sama dengan 2, 4. Nah, tadi kita tahu rumus untuk mentranslasikan itu adalah A aksen sama dengan A ditambah T, atau X aksen, Y aksen sama dengan matriks XY ditambah AB, atau yang tadi translasinya ya. Nah, di sini diketahui garisnya 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Ditranslasi sejauh T. Nah, berarti kita nyari bayangannya ya, bayangan garis. Tentukan bayangan garis. Tentukan bayangan garisnya. Nah, untuk menentukan bayangan garisnya, berarti kan X aksen, Y aksennya tetap, karena itu yang kita cari. X aksen, Y aksennya tetap, karena itu yang kita cari. Dan XY-nya ini ya, XY-nya itu adalah titiknya tadi kan, adalah titiknya. Nah, titiknya ini kita belum ketahui juga, makanya itu tetap X dan Y. Ditambah, nah ini translasinya. Translasinya adalah 2 dan 4. A-nya 2, B-nya 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan aja seperti biasa. Berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2. X ditambah 2 dan Y ditambah 4. Gitu ya. Nah, berarti kan ini X aksen sama dengan X ditambah 2. Oke. Lanjut sini. Berarti kan ini sama aja, X aksen itu sama dengan X ditambah 2. Oke. Dan berarti Y aksen itu sama dengan Y ditambah 4. Oke. Nah, setelah itu kita inverskan. Kita inverskan, terus dimasukkan atau disubstitusikan ke bayangan garisnya. Nah, karena di sini ada X dan Y, maka dari itu X dan Y-nya ini, persamaan ini harus kita inverskan, supaya X-nya di depan atau Y-nya di depan. Nah, ini X-nya ini pindah ruas ke kiri, jadi negatif X. X aksennya pindah jadi negatif X, aksen ditambah 2. Karena kita mau mencari X-nya aja, berarti kedua ruas dikali negatif. X sama dengan X aksen, ini dikali negatif, jadi negatif 2. Sedangkan ya, Y aksennya, Y-nya ini berarti Y sama dengan Y aksen negatif 4. Nah, udah dapat nih dua garis nih. Tadi X-nya X sama dengan X aksen dikurang 2, Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke bayangan garisnya. Disubstitusikan ke bayangan garisnya. Tadi bayangan garisnya, garisnya ini persamaan garisnya 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, kita substitusikan ke persamaan garisnya. X-nya tadi kan X aksen dikurang 2, berarti 3 dikali X aksen dikurang 2. Boleh kita tulis X-nya aja, X dikurang 2 ditambah 2 dikali Y. Y-nya berarti Y dikurang 4 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita hitung, kita kalikan 3 dikali X, 3X, 3 kali negatif 2, negatif 6, 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali negatif 4, negatif 8, sama dengan 5. Ini 5-nya bisa kita ke kiri ya, pindah ruas. Jadi 3X ditambah 2Y
Negatif 6 dikurang 8, negatif 14. Negatif 14 dikurang 5. Negatif 19. Sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garisnya adalah 3X ditambah 2Y dikurang 19. Sama dengan 0. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui garis AB di mana A negatif 2,3 dan B 5,1. Jika titik A dan B ditranslasikan sejauh T sama dengan 3, matriks 3, 4, maka tentukanlah koordinat bayangannya. Nah, berarti ini diketahui ada 2 titik. Yang pertama, titik A itu negatif 2,3, titik B 5,1. Oke. Nah, ditranslasikan sejauh T. Tentukan koordinat bayangannya. Bisa kita gambar dulu grafiknya. Coba kita gambar dulu grafiknya. Titik A negatif 2,3. Nah, di sini titik A ya negatif 2,3. Titik B 5,1. Nah, di sini titik B 5,1. Berarti garisnya di sini ya. Nah, ditranslasikan sejauh T. Jadi garis ini digeser sejauh T, di mana X-nya 3 ya, atau A-nya 3 yang mewakili sumbu X, dan B-nya 4 atau yang mewakili Y-nya itu 4. Nah, berarti kita harus cari satu-satu dulu. Titik A-nya kita geser sejauh 3 dan 4, dan titik B-nya digeser sejauh 3 dan 4. Berarti kita harus cari satu-satu titiknya. Nah, titik A, berarti kita cari A aksennya ya. Jadi kan A aksen sama dengan A ditambah T. Nah, berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan matriks XY. Matriks XY, X-nya berapa tadi? X-nya berarti negatif 2. Y-nya positif 3. Ditambah T, translasinya 3 dan 4. Nah, berapa nih? Negatif 2 ditambah 3. Positif 1. 3 ditambah 4, positif 7. Nah, berarti A aksennya ya, A aksennya yaitu 1 dan 7. Nah, sekarang kita cari yang B aksennya. Berarti B aksen sama dengan B ditambah T. B aksen sama dengan B-nya berapa? 5,1. Berarti matriks 5, 1. Ditambah T-nya. T-nya translasinya 3 dan 4. Nah, berarti B aksennya 5 ditambah 3, 8. 1 ditambah 4, itu 5. Nah, berarti untuk B aksennya atau B bayangannya adalah 8,5. Nah, berarti tadi kan A aksennya 1,7. Berarti X-nya 1, Y-nya 7. Berarti ada di atas kurang lebih. Nah, berarti untuk A aksennya 1,7, X-nya 1, Y-nya 7. Berarti ada di sini. Ini untuk A aksennya ya. Ini A aksen. Berarti B aksennya ada di 8,5. X-nya 8, Y-nya 5. Berarti kurang lebih di sini. Ini B aksen. Nah, berarti disinilah bayangan garisnya atau garisnya bergeser sejauh ini. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah titik P ditranslasikan sejauh T sama dengan negatif 2 dan 5.
sehingga diperoleh titik bayangan P aksen negatif 1,4. Tentukanlah titik P. Nah, di sini yang diketahui adalah translasinya. Translasinya adalah negatif 2 dan 5. Dan apa? P aksen. P aksennya atau titik bayangannya ya, yang sudah diketahui, yaitu negatif 1,4. Nah, jadi yang sudah diketahui translasinya dan titik bayangannya. Nah, kita disuruh nyari titik P-nya, titik yang awalnya justru. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi rumusnya kan apa? Rumusnya itu untuk mencari P aksen sama dengan P ditambah T. Berarti gitu kan? Untuk mencari P aksen atau P bayangan sama dengan P ditambah T. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah P aksennya. Ya udah, berarti yang kita carikan P-nya. Berarti bisa jadi P sama dengan P aksen dikurang T. Gitu ya. Bisa kayak gini. P-nya pindah ruas ke kiri, P aksennya pindah, dikalikan negatif semua. Jadi bisa P sama dengan P aksen dikurang T. Jadi untuk X, Y sama dengan P aksennya berapa? Negatif 1 dan 4. Dikurang T-nya berapa? Negatif 2 dan 5. Nah, berarti negatif 1 dikurang negatif 2. Berarti negatif kali negatif positif, negatif 1 ditambah 2 positif 1. Ya. Nah, 4 dikurang 5 negatif 1. Nah, berarti untuk P-nya ya. Untuk P-nya adalah 1 dan negatif 1. Maka bisa dipastikan titik P-nya ada di 1, negatif 1. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan garis 2x ditambah 4y sama dengan 3 dan ditranslasi sejauh t sama dengan negatif 1 dan 4 ya. Rumus tadi untuk rumus mencari bayangan garis atau bayangan titik adalah A aksen sama dengan A ditambah T. A aksennya berarti masih kita cari ya. Berarti tetap X aksen, Y aksen, garis A-nya juga masih kita cari titik A-nya, berarti X, Y ditambah T. Translasinya adalah negatif 1 dan 4. Nah, yaudah kita jumlah seperti biasa. X aksen, Y aksen sama dengan X, berarti jadi negatif ya. X dikurang Y, X dikurang 1, Y ditambah 4. Nah, berarti kan ini X aksen sama dengan X dikurang 1 dan Y aksen sama dengan Y ditambah 4. Nah, kita inverskan. Berarti ini jadi X sama dengan X aksen ditambah 1. Ini jadi Y sama dengan Y aksen dikurang 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke garis yang awalnya. Kan garisnya itu 2X ditambah 4Y sama dengan 3. Nah, kita substitusikan tadi X dan Y yang sudah kita dapat. Berarti jadi 2 dikali X. X itu kan X aksen ditambah 1. X aksen ditambah 1. Atau aksennya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Sama ditambah 4 dikali Y. Y-nya Y dikurang 4. Sama dengan 3. Nah, setelah itu kita kalikan nih. 2X. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1, positif 2. 4 dikali Y, positif 4Y. 4 dikali negatif 4, negatif 16
sama dengan 3. Nah, berarti 2x ditambah 4y 2 dikurang 16, berarti negatif 14. Negatif 14 dikurang 3, ya kan? 3-nya pindah ruas jadi negatif, ya kan? Negatif 14 dikurang 3, negatif 17. Sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garisnya adalah 2x ditambah 4y dikurang 17 sama dengan 0. Oke, ini adalah latihan soalnya, ada 4 soal, ya. Silahkan kerjakan di rumah. Jika sudah, kumpulkan di classroom. Ya, ada 4 soal. Yang pertama, sebuah titik A 6,1 ditranslasikan sejauh T sehingga diperoleh peta A aksen negatif 2,5. Tentukan matriks translasinya. Jadi untuk mengerjakan nomor 1 ini, ya, yang sudah diketahui adalah titik A-nya dan titik A bayangannya, A aksennya. Nah, kalian disuruh mencari translasinya, ya. Jadi tinggal dicari aja tuh. Kan tadi rumusnya A aksen sama dengan A ditambah T. Nah, berarti kalau T-nya yang dicari, gimana ngitungnya? Yang kedua, diketahui titik A 3,-5. Digeser sehingga bayangannya A aksen 7,2. Dengan translasi yang sama, titik B negatif 4, negatif 8 akan bergeser menjadi B aksen. Tentukan koordinat B aksennya. Nah, jadi yang sudah diketahui dari soal nomor 2 adalah titik A dan titik A aksennya, ya. Nah, berarti kita harus mencari translasinya. Harus mencari translasinya dulu. Caranya sama tadi kayak nomor 1. Nah, kalau sudah diketemukan, ya, udah ditemukan translasinya, nah, dengan translasinya sama, titik B negatif 4, negatif 8 bergeser menjadi B aksen. Berapakah B aksennya? Nah, pakai translasi yang tadi, yang sudah ditemukan pakai titik A, nah, dicari nih, bisa nih dapat B aksennya. Nomor 3, tentukan bayangan garis 4x dikurang 5y sama dengan 3. Jika digeser sejauh T. Nah, ini caranya sama kayak yang tadi, ya. Yang contoh soal yang tadi. Nomor 4, jika titik A 2,7 ditranslasikan T sama dengan negatif 2 dan negatif 8. Tentukan titik bayangannya. Ini sama kayak contoh soal yang tadi yang di awal. Oke, jadi segitu aja. Jika sudah dikerjakan, kumpulkan di classroom. Oke, mungkin segitu aja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.